Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam santun untuk petani walet dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan like. Semoga teman-teman bisa sukses dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang ada teman-teman menginginkan respon di depan LMB, teman-teman. Masalah masuk dan tidaknya, yang penting respon saja. Mau menginap dan tidak, yang penting respon. Sebenarnya bagi petani walet pemula, hal yang seperti itu jangan dicari, teman-teman. Kita nggak perlu mencari respon yang besar. Boleh respon 4 ekor, 6 ekor, ataupun 2 ekor. Yang penting jelas, tidak bermain di LMB langsung masuk, teman-teman. Nah, untuk apa bermain-main lama-lama di LMB kalau misalnya BW-nya tidak masuk di dalam ruangan inap, teman-teman. Nah, kita pilih yaitu BW-nya bisa main di dalam RBW kita. Nah, nanti kalau teman-teman melihat ada respon besar, nah itu pertanda ada BW yang baru belajar terbang itu, teman-teman. Dimana biasanya di RBW yang udah panen kiloan, mereka masuk untuk panen, ya, itu kita menunggu anakan yang terbang-terbang itu, teman-teman. Kalau rezeki kita ya masuk di dalam gedung kita, teman-teman. Kalau bukan rezeki kita ya dia kembali lagi ke gedung asalnya. Seperti saya bilang kemarin, bahwasanya di mana anakan itu tidak kembali di dalam RBW, ya sebab RBW kita, yaitu salah satunya petani walet itu sendiri, teman-teman. Nah, di saat petani walet yang panen kiloan itu, di saat proses pemanenan, mungkin dalam 3 minggu sekali proses pamanennya, ada sebulan sekali, ada 2 bulan sekali, tergantung sarangnya, ya. Kalau misalnya panennya ya banyaknya di umur 2 bulan, ya lamanya baru bisa panen banyak, ya kadang-kadang pihak RBW itu 2 bulan sekali panennya. Aku nggak mau terlalu lama, 1 bulan juga bisa mereka panen, karena mereka tinggal pilih-pilih untuk memanennya. Tapi sayang, teman-teman. Nah, di sini ketika pihak RBW yang panen kiloan itu masuk di dalam gedungnya, di situ kita pihak RBW baru itu rebutan itu mengambil anakan walet yang belajar terbang itu. Biasanya yang tinggal di depan LMB gedung baru itu adalah anakan walet, ya, bukan indukan walet. Dari mana anakan walet? Itu bisa dari gua alami, kalau misalnya belum ada gedung di sana. Tapi kalau banyak gedung, biasanya itu kalau belum banyak gedung biasanya dari gua. Tapi kalau ada beberapa gedung, bisa jadi itu dari RBW yang sudah panen dan yang sukses, teman-teman. Nah, makanya saya bilang kemarin itu pihak RBW itu sebagai predator. Di saat pihak RBW itu masuk di dalam gedung, ya, baik di dalam penyemprotan, pemanenan, di situ ada anakan RBW yang kaget, yang belum beradaptasi, di situ dia keluar, ya kan. Anakan itulah yang lari di gedung-gedung kita, teman-teman. Nah, makanya kalau gedung kita dihuni oleh anakan walet, berarti itu adalah anakan walet di gedung yang sudah panen produktif
maupun yang berasal dari gua. Kalau di gua kan sering itu orang panen rampas, itu anakan juga pergi dari gua tersebut teman-teman, mencari tempat yang aman. Kenapa walet hanya suka di lantai 3? Kalau misalnya ada 3 lantai, walet suka nginapnya di lantai 3. Lantai 2 tidak, lantai 1 apalagi. Nah begini teman-teman, kalau RBW baru itu memang biasanya dihuni dulu di lantai 3 teman-teman. Nah, tetapi kalau sudah beberapa bulan, misalnya di dalam pengecekan 1 bulan itu belum ada titik kotoran, selama 3 bulan itu ataupun 4 bulan, di situ ada masalah, berarti di bagian lar teman-teman, ya, bagian lar di lantai 2. Nah, apa yang salah di situ? Bagian lar, ya, Twitter tarik ataupun Twitter panggilnya teman-teman, ya, Twitter panggil dan Twitter tarik itu. Nah, bagian lar, berarti yang salah itu bagian larnya. Salah satunya di panggil dan tarik, tidak sesuai dengan untuk burung memanupur di daerah ruangan itu tidak sampai didengar suara yang ada di lantai 2. Makanya lebih baik teman-teman, kalau misalnya lantainya itu 3 meter, ya, 3 meter, terus ada lantai lagi 3 meter, lebih bagusnya teman-teman jangan ditaruh di bibir bawah itu Twitter ininya, Twitter panggil dan tariknya, diusahakan taruh di atas bibir lar. Oh, kalau misalnya takut, di bawah boleh 1, ya kan, tariknya taruh, ataupun panggilnya 1 di atas. Kalau teman-teman memakai 2 Twitter ISO, 2-nya tariknya bisa taruh di bawah tariknya, panggilnya taruh di bibir lar atas, ya. Diarahkan kemana? Nah, dia diarahkan ke atas kayak gini teman-teman, ya kan. Terus suara inapnya teman-teman bisa itu menaruh di depan bibir atas lar itu, di tengah-tengahnya, berarti di samping kanannya ataupun sebelah kiri. Kalau LMB-nya sebelah kiri, berarti panggilnya di sudut bibir lar sebelah kanan menghadap ke LMB. Kalau ke bawah dikit ke LMB nggak apa-apa, ya, agak menghadap ke LMB. Nah, yang paling atas itu begitu juga, hampir dekat dengan lubang LMB menghadapnya, sekitar 1 meter sejajar dengan LMB. Kalau mau tahu cara sorotnya, ambil senter, ya teman-teman, ambil senter, arahkan senter itu. Kalau misalnya di sini kita taruh, ya arahkan senter kayak gini biar aman. Berarti arah senter itu disitulah posisi fokus suara tersebut. Jangan hanya tebak-tebak aja, oke gini, samping gini, dipas nih, padahalnya bukan sejajar dengan LMB, ya, yang lantai paling atas itu. Digeser 1 meter mengarah ke LMB. Kalau LMB-nya sebelah kanan, ya kan, berarti sebelah kirinya Twitter panggil, ya kan, bagian lar itu mengarahnya itu ke LMB. Jangan terlalu ke lubangnya, 1 meter ke lubang. Kalau yang kemarin itu yang saya bilang injakan kaki itu, yang gini injakan kaki, jadi di sininya disorotnya teman-teman, sini, di sini harus bisa menembus, melewati ini injakan kaki itu, ini teman-teman.
Nah, terus kalau ada istilahnya seperti injakan kaki juga itu di atas lar biasanya. Diusahakan disejajar aja teman-teman, jangan ada istilahnya dikasih pre di bawah di atas bibir lar ada istilahnya kayak bentuk injakan kaki di situ. Lebih bagus buat larnya itu depan aja, sejajar yang tempat naik injakan kaki itu. Kalau ada injakan kaki kan ada sebagian itu orang buat 4 itu kayak gitu, malah kadang-kadang ada setiap lantai tanpa disamakan itu juga bisa, tetapi harus ada dikasih Twitter tarik. Nah, di situ dibuatnya. Makanya bagian yang lantainya tinggi 3 meter, ya kan, diusahakan taruh Twitternya sebagian di atas bibir lah. Twitter tariknya ya di bawah bibir lah, biar cepat itu burung menemukan lar di lantai 2 ataupun di lantai 1 teman-teman. Kalau misalnya kita letak posisi Twitternya di bagian lar tanpa kita memakai Twitter tarik tambahannya di void, taruhnya di samping ataupun di depan, kalau pas kita taruh itu Twitter panggil dan tarik lar, ya itu tidak perlu itu ada Twitter tarik tambahan di void untuk bawa turun itu burung ke bawah. Nah begitu teman-teman, semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Orang sering menyamakan respon di daerah Pakan dengan di daerah sentral. Itu jauh ya teman-teman respon burungnya. Nah, jangan nanti teman-teman menganggap ada istilahnya menyalahkan penyetelan volume, ya kan, sehingga burung tidak merespon panggilan yang ada di RBW teman-teman. Nah, jangan teman-teman nanti beranggapan bahwasanya menyalahkan penyetelan volume. Kalau sudah masuk burung, ya, sudah masuk burung walet di RBW teman-teman, itu penyetelan volume teman-teman itu tidak ada yang salah teman-teman. Ya. Tidak ada yang salah lagi. Kalau sudah menginap burung waletnya di dalam kamar inap, ya di ruangan inap, sudah menginap walet, itu tidak ada salah lagi penyetelannya teman-teman. Kalau ingin dibesarkan lagi, kalau misalnya tidak terlalu nyaring masih oke teman-teman. Nah yang takutkan kita terlalu nyaring nanti bisa-bisa burungnya tidak merasa nyaman. Kalau diturunkan lagi suaranya lebih pelan, saya rasa jangan lagi dikasih pelan ya teman-teman. Kalau sudah yang kayak gitu di setelnya jangan dikasih pelan lagi. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan harus pelan, ya kan, tapi kalau teman-teman sudah membuat seperti itu, jangan dirubah-rubah lagi teman-teman. Nah, jangan nanti burung waletnya merasa risih, tidak nyaman. Disitulah banyak walet yang berpindah-pindah itu teman-teman. Kalau teman-teman nanti masuk di dalam gedung ada kotorannya banyak, ya kan, kalau sering-sering pentil volume itu biasanya walet berpindah-pindah teman-teman. Salah satunya walet berpindah-pindah tempat itu karena seringnya pentil-pentil volume dikit aja dikasih naik, kadang-kadang
dikit lagi, yang diturunkan dikit lagi. Itu waletnya yang ada di dalam, teman-teman berpindah-pindah teman-teman. Nanti jangan kaget kalau misalnya banyak kotoran yang berserakan di lantai, itu bisa-bisa dari 5 titik menjadi 20 titik pindah-pindah, tapi tidak besar-besar itu teman-teman. Nah, itu penyebab kalau kita menyetel volume. Ya teman-teman, burung aja yang sudah menginap itu bisa pindah-pindah teman-teman, dari Twitter A ke Twitter B, Twitter B ke Twitter C. Nah, dari seri A ke seri B. Nah, bukan tidak sesuai penyetelan volume saudara-saudaraku, karena teman-teman kayak kurang percaya diri yang membuat kita ini merasa ragu tidak dengan penyetelan kita itu sendiri. Makanya sering kita melihat DB orang, respon gedung orang, sehingga kita semakin ragu apakah ini dalam artian saya ini salah menyetel volumenya. Itu belum tentu ya seperti itu ya teman-teman, karena orang respon banyak di gedungnya itu ya kan, salah satunya RBW sudah berumuran, salah satu ya teman-teman. Terus masih muda umur RBW-nya, itu artinya populasi walet di situ rame teman-teman. Jangan nanti ketika kita hidupkan SP, hidupkan ST dan SI, itu burung berkerumun itu di depan LMB kita masuk dan menginap, itu tidak ada teman-teman, tidak ada. Jangan nanti teman-teman menganggap kalau sudah pas setelan volumenya burung itu akan masuk dan menginap. Tidak, bukan seperti itu. Itu semua perlu proses. Nah, itu semua perlu proses teman-teman. Kalau setiap hari saja ada penambahan 1 ekor, 30 hari 30 ekor. Kalau ada 2 bulan 60 ekor. Kalau 1 tahun berapa teman-teman? Udah panen kiloan. Berarti kalau ada 2 tahun, kita sudah bisa panen dalam jangka 3 bulan itu sekilo lebih itu. Semenjak kita on 1 ekor nambah, satu hari 1 ekor. Setiap pergantian hari ada 1 ekor. Bukan seperti itu. Untuk menambah populasi dengan cara kita memakai SP inilah, ST inilah, sehingga ada menambah walet datang ke gedung kita setiap harinya nambah. Setiap bulannya kita cek itu berserakan itu kotorannya banyak. Kan seperti itu teman-teman. Biasanya yang cepat kita terpengaruh teman-teman begini. Ini saya punya RBW ini teman-teman. Terus RBW saya ini sudah berumuran. Kita anggap aja misalnya umurnya 2 tahun. Ya kan? Itu populasinya sudah lumayan di situ teman-teman. Terus di saat saya menggantikan SP, ya kan? Terus ketika saya ganti SP, saya bilang sama teman-teman bahwasanya burung saya yang selama ini kurang bersarang masuk di pengecekan selanjutnya itu sudah berjejer itu sarang. Bukan seperti itu teman-teman, karena itu semua perlu proses. Karena kenapa saya bilang itu perlu proses? Anakan yang dulu itu yang belum buat sarang, ya kan? Ketika kita colokkan itu suara, nah pas pula kita colokkan suara itu 1 minggu atau 2 minggu di situ burung yang ada di dalam RBW kita itu sudah mulai mengetahui cara memasuk sistem kawin. Dalam artian sudah mengerti, sudah masuk musim kawin. Nah di situ walet mulai membuat sarang anakannya. Nah disitulah orang menganggapan ganti SP ini, ganti SI ini banyak itu sarang berjejer. Padahalnya anakan yang di dalam gedung dia itu yang sudah mulai masuk masa birahi teman-teman.
Saya salah ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.